Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tarisa Naila Dayana dengan NIM 123011161 dari kelompok 9 bersama dua teman saya yaitu Meme Ansuka dan Nurhayati. Kami akan membahas materi terkait model pendidikan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, semua anak itu unik. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya butuh waktu lebih lama, ada juga yang memerlukan strategi atau metode pembelajaran yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, bahwa semua anak itu memiliki hak yang sama untuk bersekolah di sekolahan yang layak. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Nah, di Indonesia sudah ada dua model pendidikan bagi anak-anak seperti mereka, yaitu sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas hal tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, pembahasan materi yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK yang ditinjau dari kajian teoritis. Secara teoritis, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK berangkat dari pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan berhak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhannya masing-masing. Pendidikan inklusif dan pendidikan khusus merupakan dua pendekatan utama yang bertujuan menjamin hak ABK untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang adil, dan manusiawi. Dalam praktiknya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui dua model utama, yaitu sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Sekolah luar biasa itu merupakan lembaga pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus tertentu, baik dari aspek fisiknya, intelektualnya, emosionalnya, maupun sosial. Berdasarkan teori pendidikan khusus, sekolah luar biasa itu memungkinkan penerapan Individualized Education Program atau IEP, yaitu program pembelajaran yang disusun secara individual sesuai dengan kemampuan mereka, hambatan mereka, dan potensi peserta didik anak berkebutuhan khusus. Model ini menekankan pendekatan remedial, terapi pendidikan, serta penggunaan metode dan media pembelajaran yang adaptif. Sementara itu, sekolah inklusif merupakan sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Model ini didasarkan pada teori pendidikan berbasis keberagaman atau diversity-based education dan pendidikan diferensiasi yang menekankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan integrasi sosial. Sekolah inklusif itu melakukan penyesuaian kurikulum, penerapan strategi, pembelajaran diferensiasi, serta penyediaan dukungan seperti guru pendamping khusus agar anak berkebutuhan khusus tersebut dapat berkembang secara optimal baik secara akademik maupun sosial. Dengan demikian, baik sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif memiliki peran strategis dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. SLB atau sekolah luar biasa ini lebih unggul dalam layanannya karena mereka bersifat spesifik dan intensif. Sedangkan kalau sekolah inklusif itu menekankan pada integrasi sosial dan pembentukan sikap saling menghargai. Tapi keduanya tetap dipandang sebagai model pendidikan yang saling mewujudkan dan melengkapi dalam mewujudkan pendidikan yang ramah, adil, dan berkeadaban. Nah, materi yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam perspektif pendidikan dalam pendidikan Islam. Nah, bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan itu merupakan bagian dari perwujudan nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial. Islam memandang semua manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehormatan dan potensi tanpa membedakan kondisi fisiknya, tanpa membedakan kondisi intelektualnya maupun latar belakang sosialnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak cucu Adam sehingga setiap manusia itu memiliki kedudukan yang mulia dan harus dihormati. Ada beberapa nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diterapkan dalam sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif. Yang pertama adalah nilai keadilan atau al-adl yang menjadi landasan utama dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan hak pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Keadilan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi
perlakuan yang proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. Prinsip ini tercermin dalam praktik pendidikan di sekolah luar biasa dan sekolah inklusif yang menyesuaikan layanan pembelajaran dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Selain itu, ada juga nilai rahmah atau kasih sayang dan empati yang sangat menonjol dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidikan yang sabar, memahami kondisi psikologis peserta didik, serta mendampingi proses belajar dengan penuh keikhlasan. Sikap ini mencerminkan teladan Rasulullah SAW dalam memperlakukan kelompok yang lemah dengan kelembutan dan kepedulian. Ada juga nilai penghargaan yang terdiri dari terhadap toleransi, dan ta'awun atau saling tolong-menolong juga menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam. Keberadaan anak berkebutuhan khusus ini, khususnya di sekolah inklusif, menjadi sarana pembelajaran sosial bagi peserta didik lainnya untuk saling membantu, menghargai, dan tidak merendahkan sesama. Dengan demikian, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami, dan kepedulian sosial. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5G, NIM 123011159. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konteks dan ilustrasi kasus dalam praktik pendidikan inklusif. Selamat menyaksikan. Contoh konteks praktis pendidikan inklusif dapat dilihat di lingkungan sekolah yang menerima peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode yang fleksibel dan variatif, seperti penggunaan media visual, gambar, dan video, agar materi dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Guru juga melakukan penyesuaian dalam pemberian tugas dan penilaian. Misalnya, siswa mengalami kesulitan belajar, diberikan pendampingan tambahan, atau soal dengan bahasa yang lebih sederhana, tanpa mengurangi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain peran guru, sekolah turut menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif dengan menanamkan sikap saling menghargai antar siswa, serta menjalin kerjasama dengan orang tua dan pihak terkait. Praktik ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik merasa diterima, dihargai, dan didukung untuk berkembang secara optimal. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada peran guru dan sekolah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat ditentukan oleh peran guru dan sekolah. Guru itu tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga memahami kondisi, kemampuan, dan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus, guru itu perlu menyesuaikan cara mengajar, media pembelajaran, serta penilaian agar sesuai dengan kemampuan siswa. Selain itu, sikap empati, kesabaran, dan kepedulian guru menjadi hal yang sangat penting karena anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Sekolah juga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak berkebutuhan khusus ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang mendukung, kebijakan sekolah yang tidak diskriminatif, serta kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga pendukung. Jika guru dan sekolah bekerja sama, maka ABK ini dapat belajar dan berkembang dengan lebih optimal.
Baik, yang selanjutnya ada refleksi kritis, tantangan, dan solusi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam praktiknya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan guru pendamping, kurangnya pemahaman tentang karakter anak berkebutuhan khusus, serta fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya mendukung. Selain itu, masih ada pandangan di masyarakat yang menganggap ABK ini sebagai anak yang sulit berkembang. Padahal, setiap anak memiliki potensi jika diberikan kesempatan dan pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama seperti pelatihan guru secara berkelanjutan, dukungan kebijakan dari pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi aturan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang baik bagi anak berkebutuhan khusus, baik di sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif, harus berfokus pada kebutuhan dan potensi setiap anak. Sekolah luar biasa memberikan layanan khusus yang lebih terarah, sedangkan sekolah inklusif itu memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dan bersosialisasi dengan lingkungan yang beragam. Keduanya itu memiliki peran penting dalam menjamin hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam pandangan Islam, semua anak itu memiliki kedudukan yang sama sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, menciptakan pendidikan yang ramah bagi ABK itu merupakan tanggung jawab bersama. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.